selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel Analisa Market bersama Gadis Forex. Nah, hari ini tanggal 12 November tahun 2024, kita akan membahas 3 pair yang lumayan banyak di tradingkan oleh para trader. Ada gold, oil, dan juga Bitcoin. Nah, terutama Bitcoin nih kemarin lagi hype-hypenya naik secara signifikan. Kita juga akan bahas itu di video kali ini, dan juga gold kemarin juga sempat turun drastis secara signifikan. Itu kenapa bakal kita bahas di video kali ini ya Bu. Selamat pagi sahabat Gadis Forex. Hari ini ketemu lagi dengan saya ya, Gadis Forex dengan Kak Siva ya. Tadi sudah diceritakan sedikit bahwa beberapa harga yang akan kita bahas hari ini. Untuk Bitcoin naik cukup signifikan, gold juga koreksi cukup dalam, dan satu lagi ya, oil itu juga koreksi cukup dalam. Nah, ini kenapa? Sebenarnya kalau saya cari-cari berita sih masih seputar tentang efek dari pemilu kemarin. Memang pemilunya ketika di pemilu Amerika ya, ketika dimenangkan oleh Donald Trump, ini membawa impact yang bad untuk gold. Jadi orang-orang ini optimisnya justru ke dolar dan saham-saham Amerika. Salah satunya adalah saham Tesla ya, yang konon ceritanya bahwa pemilik Tesla ini akan diangkat menjadi menteri. Nah, seperti itu sehingga orang-orang semuanya lari ke saham-saham Amerika, lari ke US dollar, sedangkan mereka sekarang meninggalkan untuk goldnya. Nah, salah satu yang menarik juga bahwa si si punya Tesla itu Elon Musk. Ya. Elon Musk itu kita sudah tahu bahwa sejak tahun-tahun yang lalu dia itu mengendorse cryptocurrency. Oke. Ya, makanya harga Bitcoin itu naik sangat signifikan. Tapi ya Kak Siva, hari Minggu itu kan saya bikin video ya tentang Bitcoin. Waktu itu malah Bitcoin masih di harga sekitar 76.000. Sekarang udah di 89 ya, ya 89.000, naik kurang lebih 12.000 poin. Oke. Nah, itu sudah saya ceritakan ya, sebenarnya secara teknikal juga mendukung bahwa harga Bitcoin itu akan break up, kemudian dia akan rally naik bahkan sampai 110.000 US per satu koinnya gitu. Jadi mungkin kita sudah langsung diprediksi ya Bu dari iya, awal. betul seperti itu. Kita mungkin langsung ke chat ya. Oke. Oke, kita kembali ke gold dulu ya. Nah, gold ini yang mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Daily-nya, iya ya Bu. Daily-nya ini bahkan tembus support 1 ya. Tembus ini support 1. Hari ini pun dia kayak nggak kuat naik ya, setelah memang ini ada support di area 2635 ya. 2635 nanti Berhasil tembus. betul, berhasil tembus. Nanti ada support lagi di sekitar 2608. Kalau kemarin kan sampai 2610 ya, atau sampai ini di sekitar 2597 untuk gold secara daily ya. Jadi ini bentuk V-nya ini sudah hampir jadi. V yang ini hampir jadi, dan nanti kakinya akan ada di sini di sekitar 2608. Bikin pattern double bottom berarti ya Bu ini? Bukan sih, bukan double bottom ya. Kalau double bottom, oh maksudnya di sini ya? Iya. Bottom ini sama ini. Kurang sih, saya lebih ke mungkin ya, ini skenario-nya bisa jadi gold ini akan membuat di time frame daily ya. Kalau dia memang sudah menuju ke bearish itu head and shoulder. Jadi ini shoulder, ini headnya, dia akan membentuk shoulder satunya. Oh, iya. Secara teknikal berarti dia lebih kuat untuk mengalami penurunan lebih jauh berarti? Sepertinya iya ya, karena kalau kita lihat monthly itu kan memang dia naik beberapa bulan dan belum ada koreksi ya. Ada kemungkinan ini terjadi koreksi seperti itu. Tapi memang di time frame daily itu harusnya bikin pola. Nah, polanya kalau secara sekilas kita lihat, ini kan dia membentuk shoulder, ini head. Nah, kemungkinan dia akan bikin shoulder selanjutnya. Nah, kalau dia bikin shoulder selanjutnya, resisten yang mungkin dia akan tes ya, retrace
itu di sekitar sini, Oke. di sekitar 2670 sampai 2680-an lagi lah di daerah sini. Baru nanti dia akan confirm bikin head and shoulder, Oke. dan kemungkinan dia mungkin turun naik seperti itu. Kalau kita lihat H1, ini persis di support ya sekarang. Nah, kalau misalnya H1 ini malah potensi kalau dia tidak break bawah ya, kemarin kan low-nya di 2610 ya. Kalau dia nggak break ke bawah, nah ini ada potensi malah bikin double bottom di sini nanti. Nanti bisa kelihatan ya bottomnya ini. Selain dia mungkin bikin pola double bottom, ini kan dia tertahan di S4 period sebelumnya ya. Ya harapannya sih ini mantul naik ya, karena kalau dia mantul naik mungkin pola di daily itu nanti terbentuk, jadi dia akan menyentuh dulu ke area sekitar 2670 2680, baru kemudian dia akan turun lagi. Jadi di dailynya akan ada pola head and shoulder ya. Itu jadi gold menurut saya referensikan area sekarang ini sampai dengan 08 itu menjadi area buy. Ya, target rendahnya bisa di sekitar 40-an di daerah sini, ini ada yang berdekatan ya. Atau kalau berani nahan mungkin di area 70 sampai 80. Itu. Kalau sell tunggu dulu menurut saya. Kalau sell ya minimal berada di area sini ya. 46 sampai dengan 35 ini. Kalau dia nggak kuat naik baru di sini bisa ambil posisi sell. Kalau tetap naik lebih baik averaging sell ya Bu? Boleh, tapi kalau misalnya 80 itu nanti ternyata ditembus ke atas ya kemungkinan gold akan tidak membentuk pola head and shoulder lagi di daily ya. Kalau misalnya ini kan 80, ternyata dia naik menyentuh ke pivot lagi misalnya ya, artinya skenario nya bukan head and shoulder, batal skenario head and ya. shoulder. Jadi kemungkinan dia akan bikin sideways di area sini. Itu Kak Siva, itu untuk gold. Mungkin selanjutnya kita ke oil ya. Boleh. Oil berhubungan juga nih Bu, Donald Trump ini kan dia itu nggak suka perang ya Bu. Yes. Apakah itu nanti juga akan impact ke gold, susah buat naik lagi karena selama ini gold itu naik karena banyak perang-perang geopolitik. Ya, bisa juga seperti itu. Sama juga kayak oil ya. Kenapa oil turun? Menurut saya karena statementnya Donald Trump ini jelas bahwa dia tidak mau ada perang fisik ya. Nah, tapi kalau kita korelasi ke harga gold ya, belum tentu juga, karena Trump memang tidak suka perang-perang fisik, tapi dia sangat dan punya track record bahwa dia biasanya bikin perang dagang ke negara-negara lain, termasuk salah satunya China. Kita tahu ya 2017, 2018 itu perang dagang antara China sama Amerika cukup sengit ya menurut saya. Mereka perang untuk menaikkan tarif gitu. Nah, nanti setelah Trump ini menjabat, menurut saya situasinya akan hampir sama. Karena Trump sudah menyampaikan ya bahwa dia akan memberlakukan tarif pajak untuk barang-barang dari negara luar yang masuk ke Amerika itu cukup tinggi. Apalagi untuk sektor-sektor mobil listrik, karena saya nggak tahu ya di Amerika selain Tesla, kayaknya hanya Tesla yang bikin mobil listrik ya. Cuman kan memang Tesla itu kalau saya bilang nilainya itu kan cukup mahal. Makanya saingannya dengan negara-negara di luar Amerika gitu. Jadi kalau ada mobil listrik yang masuk ke Amerika, Trump sudah ngomong bahkan dia akan memberlakukan pajak sampai dengan 100%. Begitu. Kalau itu nanti terjadi, rasanya tetap aja harga gold mungkin juga masih tetap bisa naik. Karena kalau perang dagang itu tetap dianggap bahwa itu juga sama-sama perang meskipun bukan perang fisik gitu Kak Siva. Kemudian kalau kita lihat oil ya, oil ini berada di area support. Kita pernah bahas itu ini areanya. Nah, jauh ya dari Maret Februari 2023, area 67 ini 66 ya sampai 70-an itu memang area support ya, area support yang cukup kuat di sini. Jadi ini adalah area buy. Tapi kalau misalnya dia
dia turun ya, turun dari 66 ya agak hati-hati sih, dia akan potensi ke 60-an ya, 60-an. Tapi menurut saya kalau harga oil itu bisa sampai di bawah 65, menurut saya justru harga harga oil ini sangat murah ya, karena ongkos produksi minyak sendiri itu sekitaran 50 sampai 60 US per barel. Jadi kalau harga minyaknya juga 60, artinya ini kan perusahaan yang menjalankan minyak ini kan mungkin cuma break even point ya, dimana situasinya Yes. tidak untung dan tidak rugi seperti itu. Tapi kan kalau kita punya usaha pasti kita maunya untung. Iya, betul. Makanya selalu ingin harganya lebih tinggi. Jadi harga minyak kalau di area sini menurut saya bisa buy, bisa mulai collect buy ya. Jadi ini Udah mau sekarang menuju harga support lagi tuh, Bu. betul, di 66 ini juga masih bisa buy Ya, menurut saya bisa ya. buy. Bisa collect buy aja. Itu sih kalau untuk apa namanya minyak oil ya. Saya belum ada referensi untuk sell, kecuali sahabat gadis forex berani ambil sell nanti TP-nya di 66. Tapi kalau saya lebih baik ini masuk area buy, tinggal kita manage modalnya kita, kemudian bisa di average juga boleh. Seperti itu Kak Siva. Dan jangan terlalu banyak juga lotnya, Ibu, karena Ya. oil pergerakannya sangat fluktuatif dan signifikan sih, walaupun beda sedikit itu bisa mempengaruhinya lumayan jauh ya, Bu. Ya betul, karena kontrak size-nya besar ya. Ya, kontrak size-nya Per besar. satu pip-nya di belakang itu dikalikan $10. Makanya kalau satu poin dari 60 ke 61 itu bisa bergerak $1.000. Oke. Gitu, Kak Sita. Oke, selanjutnya kita langsung ke Bitcoin ya, yang kemarin habis menuju ATH nih, Bu, all time high baru. Yes, ATH. Kalau sahabat gadis forex kemarin sudah mendengarkan videonya kita yang di hari Minggu ya, saya coba buka di monthly dulu. Di monthly ini memang ada pola ya, kayaknya ini sudah enggak dilihat, kita hapus. Nah, kemarin tuh saya bikin video karena memang ada pertanyaan ya dari salah satu sahabat gadis forex. Ada bayangan pola ini cup and handle, ini cupnya, ini handle-nya. Tapi saya juga melihat ada inverted head and shoulder ya, ini shouldernya, ini headnya, ini shoulder keduanya. Kemudian neckline-nya itu kita tarik garis seperti ini, kemarin itu berada di neckline-nya di sekitar 77, dan hari Minggu itu langsung ketembus naik ya sampai dengan hari ini, bahkan mencapai 89, hampir 90 ya, sampai dengan tadi malam gitu. Itu untuk Bitcoin. Jadi tapi targetnya berapa? Ternyata waktu kita hitung targetnya itu ada di sekitar 110. 110 itu berada di area sini. Jadi target dari cup and handle-nya ini belum tercapai. Tapi ini cukup surprise ya, karena begitu break di 77, Bitcoin ini sudah hampir 90, itu dia sudah kenaikan kurang lebih 12.000 pips ya. 12.000 pips itu menurut saya cukup panjang sekali ya kalau kita lihat daily. Nah, sampai dia ketika break di sini ya, itu dia sudah R1, R2 ditabrak tanpa koreksi ya, sampai dia hampir ke R3-nya periode yang sekarang. Ya, menurut saya sih nanti pertaruhannya mungkin di sekitar sini ya, 991. Selain ada R3 di periode sekarang dan R4 di periode sebelumnya yang berdekatan, ini mungkin akan menjadi area retracement yang cukup kuat ya, sebelum dia kembali naik. Mungkin koreksinya ya mungkin sampai segini aja sih, memang antara 86 mungkin 85 ya. Kalau kembali ke 82 rasanya agak sulit menurut saya ya, karena kenaikannya cukup signifikan ya. Iya. Itu sih kalau Bitcoin. Kira-kira kenapa nih, Bu, kok Bitcoin itu kemarin sampai naiknya sesignifikan itu? Ada apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Bitcoin?
Oke, jadi selain dari secara teknikal, kalau kita percaya ya bahwa teknikal itu mempunyai keakurasian gitu ya. Nah, kemungkinan kan orang-orang yang juga melihat ada pola di mandi itu ada cup and handle, orang-orang sudah optimis ketika break mereka rame-rame beli sehingga harganya naik secara signifikan. Kemudian yang kedua ya karena fundamental itu tadi sih, ketika Donald Trump yang terpilih, kemudian apa namanya dia juga menggandeng si Elon Musk, yang kita tahu bahwa Elon Musk adalah salah satu pengusaha yang cukup besar ya, yang sangat besar bahkan, dan dia memang mengendorse cryptocurrency sehingga follower atau orang-orang yang di crypto ini mereka benar-benar invest buy semua koin lah ya, karena koin ini yang naik bukan hanya BTC sih, tapi semua koin ikut naik. Semua koin cryptocurrency. Betul, semua cryptocurrency naik. Bitcoin naik, semua koin itu udah pasti mengikuti naik. Betul. Itu sih Kak Siva. Jadi nih Bu, buat trader Bitcoin yang ketinggalan buy, itu masih bisa punya kesempatan buat buy gak sih Bu? Atau tunggu dia retrace dulu? Kalau di sekarang tunggu retrace ya, karena sebenarnya kalau kita percaya bahwa target dari cup and handle-nya itu belum kena kan tadi di 110.000 ya, artinya masih ada potensi buy ya. Kita tunggu ya, mungkin kalau kita lihat H1 kalau dia sampai bisa turun ke sini dulu minimal 86 800 ya, 87 lah atau ke 86, di sini bisa masuk. Ya, dengan skenario mungkin dia tes sini kemudian dia akan bikin harga baru seperti itu. Mungkin itu sih Kak Siva referensinya. Ada lagi Bu? Kayaknya sudah ya, kita udah mengupas semuanya sih. Jadi cukup sekian buat materi kita hari ini. Jangan lupa buat tonton terus Analisa Gadis Forex, di like dan subscribe ke channel Gadis Forex karena kita bakal update video analisa terus setiap harinya. Oke, see you dan bye-bye. See you.